Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Pondok Bina Insani, yang saya hormati Presiden Pondok Bina Insani, serta jajaran staf dan teman-teman di Pondok Bina Insani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, karena berkat nikmat itulah kita dapat melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri mempunyai arti praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah. Contohnya, apabila kita masuk dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilindasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri. Karena dengan ikhlas, semoga urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memberitakan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan bukan sesuatu karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal. Sehingga apa yang Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.